Baik, pada video jurnal yang kedua ini, saya akan membahas satu jurnal yang diterbitkan oleh Theologia Insani dengan judul Analisis Kritis Pemahaman Kristen Progresif tentang Keselamatan, Perspektif Alkitabiah yang Terpinggirkan. Keselamatan adalah salah satu pokok pengajaran iman Kristen yang seringkali banyak dibahas oleh para teolog, baik di dalam diskusi ataupun debat lintas agama. Bahkan tak jarang juga kita temukan kaum awam yang tertarik untuk membahas akan keselamatan ini. Memang ini salah satu topik yang sangat menarik. Bukan kita mau berdebat kusir ataupun kita mau ngotot-ngototan ya untuk membicarakan hal ini, tetapi ada kekhasan tersendiri, ada keyakinan tersendiri yang harus kita pertahankan. Dan saya juga merasakan bahwasanya ketika kita berbicara tentang keselamatan, itu tidak lepas dari cara kita untuk memperkenalkan iman kita kepada siapapun yang kita harus memberikan pertanggungjawaban iman di dalam Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan mungkin juga kepada orang-orang Kristen yang masih membutuhkan penjelasan akan iman Kristennya tentang Kristus itu sendiri. Di dalam artikel ini memang sangat menarik ya kalau saya uraikan secara spesifik, yaitu dia memakai satu istilah teologis, yaitu yang terpinggirkan. Nah, sebenarnya pada bagian pendahuluan ini sudah diberikan satu highlight atau digarisbawahi bahwasanya karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah pilar sentral dalam ajaran Kristen. Nah, tetapi di dalam perkembangan teologi atau gereja-gereja seringkali ada pandangan-pandangan tertentu yang mengklaim bahwasanya urusan keselamatan ini bukan urusan yang finalitas. Ya, artinya masih ada pandangan lain yang tidak menganggap bahwasanya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib itu sudah selesai. Nah, ini mendapat perlawanan atau mendapat perbedaan pandangan yang dikemukakan oleh orang-orang yang menganut dirinya sebagai Kristen progresif. Bahkan di dalam media sosial kita juga temukan di dalam podcast ataupun khotbah-khotbah, cuplikan-cuplikan khotbah, yang mereka dengan gamblang menceritakan bahwasanya kita boleh melihat Alkitab itu tidak hanya apa yang tertulis secara serta-merta di dalam Alkitab ya. Tentunya juga di dalam urusan keselamatan ini ada progres yang harus kita lihat sesuai perkembangan zaman. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwasanya keselamatan itu bersifat inklusif. Ya, jadi tidak hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Ada jalan-jalan lain ataupun ada upaya-upaya lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, di dalam bagian artikel ini menurut saya diuraikan begitu baik sekali ya oleh penulis ini. Dia menggambarkan satu relasi antara Allah dan manusia yang pernah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa mengakibatkan perseteruan antara Allah dan manusia yang pada akhirnya membuat manusia berusaha mendapatkan keselamatan. Seperti halnya yang sedang berkembang beberapa waktu terakhir ini, gerakan ini mereka sebut Kristen progresif. Dalam hal ini, orang-orang yang menerima paham ini berkeyakinan bahwa keselamatan tidak hanya di dalam dan melalui Kristus saja, tetapi keselamatan dapat diperoleh dari berbagai keyakinan. Asalkan manusia tersebut memiliki pengampunan, hidup damai, dan hidupnya memiliki kasih, orang tersebut pasti menerima keselamatan. Nah, jadi mereka melandasi argumentasi mereka atau keyakinan mereka di dalam 3 poin ini. Ya, tentunya juga saya akan menguraikan hal-hal penting apa sih yang menjadi masalah. Ya, kenapa kita sebagai orang Kristen tidak boleh menerima akan pandangan golongan atau orang-orang Kristen progresif ini yang mengklaim bahwa keselamatan itu adalah sesuatu hal yang inklusif ya. Kita tidak menemukan bahwasanya Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Jadi apapun hal yang kita bisa lakukan, baik itu dari sisi perbuatan baik
atau usaha-usaha manusia itu bisa mencapai keselamatan. Saya lanjutkan di dalam bagian berikutnya, di dalam masalah-masalah yang dikemukakan di dalam artikel ini, sebenarnya ada beberapa hal ya yang menjadi permasalahan yang sangat penting sekali sesuai dengan interpretasi teologis mereka, dan sekali lagi itu sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Nah, yang pertama masalah yang pertama yaitu inklusivitas keselamatan ya. Gerakan Kristen progresif seringkali menekankan keselamatan yang inklusif, mengakui nilai-nilai kebenaran dan keselamatan di luar Yesus Kristus ya. Dari pandangan kekristenan kita menolak akan hal ini, karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 itu adalah jawaban yang sangat pasti ya, bahwasanya Yesus berkata di luar Dia tidak ada keselamatan, dan tanpa melalui Yesus maka kita tidak bisa sampai kepada Bapa. Yang kedua, penafsiran teologis liberal. Pemahaman Kristen progresif seringkali mengadopsi penafsiran teologis yang liberal terhadap Alkitab. Nah, misalnya melalui penebusan darah Kristus atau dosa asal dapat menghasilkan interpretasi yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab ya. Mereka dengan luasnya menafsirkan ayat ini bahwasanya mereka memakai ayat ini sesuatu hal yang bisa lentur gitu ya. Jadi itu sebagai dasar mereka bahwasanya ya ketika mereka menganggap bahwa penebusan melalui darah Kristus atau dosa asal dapat menghasilkan interpretasi yang interpretasi mereka, jadi itu bukan hal yang final juga ternyata menurut mereka ya. Mereka sebenarnya itu menggampangkan atau menolak ajaran ini ya, karena tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai modern. Jadi hal tentang penebusan darah Kristus itu bagi mereka itu sesuatu hal yang sudah lunak ya, atau tidak relevan lagi bagi kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, penolakan terhadap ajaran tradisional. Beberapa kelompok Kristen progresif menolak ajaran-ajaran tradisional tentang keselamatan, seperti konsep dosa asal, kebutuhan akan penebusan melalui Yesus Kristus, atau pemahaman yang eksklusif tentang surga dan neraka. Nah, jelas sekali bahwasanya masalah ini bukan hanya sebenarnya dikemukakan oleh golongan Kristen progresif ya, bahkan dari ratusan tahun yang lalu juga banyak golongan-golongan tertentu yang menolak konsep dosa asal ini ya. Mereka tidak percaya bahwasanya manusia ini sudah jatuh ke dalam dosa ya, akibat leluhur kita Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa ya, dan mereka menolak akan kejatuhan manusia di dalam dosa atau yang disebut dengan original sins. Nah, berikutnya ada hal yang menarik ya menurut saya, yaitu fokus pada keadilan sosial ya. Walaupun sebenarnya ini jarang mungkin kita dengarkan, tapi salah satu ciri gerakan Kristen progresif adalah penekanan yang lebih besar pada keadilan sosial daripada keselamatan pribadi dari dosa. Jadi ini berbicara tentang kebaikan mereka, perbuatan mereka, asalkan kita memperjuangkan keadilan sosial bagi kehidupan orang banyak, ya mungkin ini akan mengurangi dosa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi kembali lagi bahwasanya ini tidak punya andil dalam keselamatan kita sebenarnya. Ya, karena itu sudah jelas-jelas Alkitab sudah menerangkan kepada kita bahwasanya perbuatan baik itu tidak akan menjamin kepastian keselamatan kita. Nah, hal yang begitu memprihatinkan juga sebenarnya ya, bahwasanya kalaupun mereka menganggap sesuatu hal ini adalah layak mereka jadikan sebagai dasar argumentasi mereka, nah menurut saya ini tidak fair juga ya, karena mereka mengutip beberapa pandangan Alkitab yang mereka anggap itu sebagai dasar argumentasi mereka. Nah, sebenarnya kalau mereka fokus untuk mengemukakan pandangan mereka tentang keselamatan ini,
Ya, mereka tidak bisa merujuk kepada kebenaran-kebenaran Alkitab juga. Nah, tetapi kembali lagi yang saya katakan tadi, bahwa ini mungkin interpretasi mereka terhadap Alkitab, dan artikel ini memberikan jawaban yang sangat baik ya untuk menjawab persoalan-persoalan mereka. Ya, baik, dalam perspektif Kristen progresif, keselamatan dipahami dengan inklusif dan universal. Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, mereka menolak pendekatan eksklusif yang membatasi keselamatan hanya kepada mereka yang mengaku mengaku iman dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Sebaliknya, mereka menekankan nilai-nilai inklusivitas, keadilan sosial, keragaman agama dalam pemahaman mereka tentang keselamatan. Jadi, kalaupun kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi mereka itu bukan hal yang final, ya. Perbuatan baik kita, apapun usaha kita, heterogen agama itu sangat memberikan peluang bagi mereka agar kita bisa mencapai keselamatan. Ya, tapi jelas sekali bahwa Alkitab sudah memberikan jawaban yang final juga bagi kita, bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan. Ya, jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus kita menemukan keselamatan. Tidak ada di luar Yesus Kristus yang kita boleh mendapatkan keselamatan. Jadi sebenarnya aspek penting yang harus kita ingat ya dari sisi implikasi keselamatan itu, bahwasanya ketika kita mencapai keselamatan, ketika kita memperoleh keselamatan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita iman untuk meresponi akan keselamatan itu. Nah, perbuatan baik atau usaha-usaha itu adalah bagian refleksi, karena kita sudah diselamatkan. Tapi itu bukan modal kita, usaha kita untuk mencapai keselamatan. Ya, jadi jelas sekali kita harus menolak pandangan Kristen progresif ini. Ya. Dan yang terakhir ya, mungkin ini juga hal yang penting sekali kita harus ingat bersama. Mengapa sih kita menolak pengajaran ini? Ya, walaupun tadi saya sudah menjelaskan dari awal ya di bagian-bagian pembukaan, bahwasanya kita punya keyakinan yang sangat fundamental. Ya, Alkitab adalah jawaban yang sangat-sangat merujuk tentang keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Dan kembali lagi bahwasanya di dalam pandangan Kristen progresif ini, ya, kita juga harus bijak untuk menilai segala sesuatu yang berseliweran di dalam media sosial. Dan kalau kita pun sudah teguh di dalam pengajaran doktrin iman Kristen, maka kita juga sebenarnya bisa memberikan pertanggungjawaban iman kepada setiap orang yang masih bergumul atau bertanya tentang imannya di dalam Yesus Kristus. Bukankah itu juga adalah tugas kita untuk memberitakan Injil, memberitakan firman kepada saudara-saudara kita yang belum mengerti tentang Injil ini atau keselamatan itu di dalam kehidupan kekristenan mereka. Ya, jadi saya mungkin menyampaikan aspek penting di dalam masalah-masalah pandangan Kristen progresif yang mereka yakini. Tetapi kembali di dalam Alkitab yang kita pegang, bahwasanya keselamatan menurut kitab suci adalah sebuah realitas yang eksklusif, hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, karena manusia mengalami masalah fundamental akibat dosa yang memisahkan kita dari Allah. Ya, usaha-usaha yang kita lakukan tidak akan mampu untuk meredakan keadilan Allah, ya, atau tuntutan Allah bagi kita manusia berdosa. Hanya oleh Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia, yang mengambil rupa manusia, kita mendapatkan keselamatan kita. Ya, biarlah kitab suci atau Alkitab ini menjadi dasar yang teguh bagi kita untuk memberikan pertanggungjawaban iman kita. Dan jurnal ini juga yang seperti di dalam jurnal ini juga tentunya sudah dikemukakan dengan baik ya apa saja yang menjadi masalah-masalah di dalam pandangan orang-orang Kristen progresif yang bertentangan dengan Alkitab. Demikian yang saya bisa sampaikan.